Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman. Masih di channel yang sama, channel yang membahas seputar burung lovebird ya teman-teman. Oh ya, saya ucapkan apa kabar ya buat teman-teman semua yang lagi nonton ataupun khususnya yang sudah bergabung di channel saya ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat selalu, berkah-berkah selalu langkah-langkahnya, dan dibesarkan selalu rezekinya. Tentunya sehat-sehat selalu lah ya pokoknya teman-teman. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas adalah tentang penguncian durasi lovebird betina ya teman-teman. Ini juga masih sehubungan dengan request ya dari teman-teman kita semua juga. Yang masih kita bahas ini masih seputar lovebird betina ya. Saya katakan ini hampir ini ke tahap akhir ya teman-teman, karena sudah ke penguncian. Kalau sudah ke penguncian ini katakanlah tahapannya udah hampir akhir, karena tinggal nunggu konsep aja kalau udah penguncian kayak gini ya. Sesuai judul yang saya berikan di video ini, yaitu penguncian durasi lovebird betina ya teman-teman. Yang dimaksud penguncian lovebird betina ini, jadi dimana ketika durasi lovebird betina ini akan dikeluarkan ketika untulannya atau pasangannya itu dicabut teman-teman. Jadi gambarnya seperti kayak misalkan dia tuh mau ngekek fokus ke si pasangannya tersebut atau untulannya tersebut, ataupun penguncian, bisa dibilang juga peredam lah kayak gitu ya. Jadi ngekeknya cuek, durasinya makin nambah, fokusnya ke si peredam tersebut teman-teman ya. Intinya ada 4 macam jenis penguncian durasi lovebird betina ya teman-teman. Tapi ini menurut versi saya ya. Nah sebelumnya saya perjelas dulu, ini menurut versi saya sesuai pengalaman pribadi saya. Jadi jika nanti kalau misalkan ada kesalahan di pembahasan, perkataan, ataupun editing video ini, saya ucapkan kembali mohon maaf ya buat teman-teman. Nah balik lagi ke pembahasannya. Jadi tadi pengunciannya itu saya bagi menjadi 4 bagian ya teman-teman. Nah adapun nanti teman-teman bisa pilih dari keempat jenis penguncian ini ya, yang teman-teman coba terapkan. Teman-teman bisa pilih salah satunya saja. Nah sekali lagi saya tegaskan, teman-teman bisa pilih dari 4 penguncian yang akan saya jelaskan nanti. Sesuaikan aja dengan karakter lovebird player betina yang teman-teman punya, sesuaikan dengan keinginannya ya. Jangan kita paksakan, karena memang di tahap ini memang sedikit agak ribet ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, karena ini kan demi player kita, demi gacuan kita ya teman-teman. Biar performanya lebih maksimal baik di gantangan ataupun ketika kita setting di rumah ya. Nah apa aja sih jenis-jenisnya atau metode-metode penguncian lovebird betina ini? Sebelum kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, yang belum bergabung di channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Yang mau like silahkan like, juga komen kalau misalkan teman-teman berkenan. Karena like, subscribe, atau komen dari teman-teman ini sangat-sangat sekali mengapresiasi saya ya teman-teman. Sangat bermanfaat sekali buat saya. Ya intinya kita saling support aja gitu ya teman-teman. Nah kalau udah subscribe kita lanjut ya teman-teman. Nah yang pertama ini ada settingan ibu tiri teman-teman. Nah settingan ibu tiri ini katakanlah penguncian durasi player betina kita ini dikunci dengan cara meloloh ya teman-teman, atau katakanlah mengasuh ya. Sistem ibu tiri ini seperti mengasuh lah, seperti itu ya teman-teman. Jadi durasinya itu dikunci dengan melolohan. Tapi sepengalaman saya, untuk player betina yang seperti ini itu biasanya player betina yang usianya 1 tahun ke atas teman-teman.
Nah, saya pertegas sekali lagi ya teman-teman. Jadi sistem lolohan ibu tiri ini lebih cocok untuk player betina yang sudah pernah berproduksi ya, atau umurnya 1 tahun ke atas lah. Intinya yang sudah pernah berproduksi. Karena kalau kita terapkan pada loper betina yang belum pernah berproduksi atau masih muda, itu cenderung akan membantai lolohannya ya, jadi kasihan. Nah, sampai situ teman-teman paham ya untuk settingan penguncian durasi loper betina dengan sistem ibu tiri ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya. Nah, untuk yang kedua ini kita bisa pakai untulan balibu ya teman-teman. Nah, untuk player betina yang pakai untulan balibu ini biasanya itu usianya 1 tahun ke bawah ya, player betinanya. Nah, untuk untulan balibunya terserah teman-teman mau pakai jantan atau betina, itu terserah teman-teman. Yang penting intinya balibu ya. Saya pertegas sekali lagi, jadi untuk player betina dengan sistem untulan balibu ini biasanya itu player betina dengan usia yang di bawah 1 tahun ya. Nah, untuk untulannya terserah teman-teman, mau betina mau jantan itu terserah teman-teman ya. Yang penting intinya balibu. Fungsinya sama teman-teman, sebetulnya fungsinya sama, itu sebagai peredam atau pengunci, itu sama sebetulnya fungsinya seperti itu teman-teman. Karena sepengalaman saya, karena memang dengan sistem untulan balibu ini biasanya player betina kita itu memang ya belum pernah berproduksi seperti itu teman-teman, atau usianya 1 tahun ke bawah lah, belum pernah berproduksi. Jadi sistem untulan ini lebih cocok untuk player betina yang seperti itu ya teman-teman. Tapi ini menurut versi saya ya, atau sepengalaman saya lah dalam bermain loper betina ya. Adapun memang kalau kekurangannya saya ucapkan mohon maaf ya buat teman-teman. Nah, sepengalaman saya di posisi loper player betina yang seperti ini, biasanya dia milihnya itu dari warnanya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan contoh saya kasih gambaran ya, player betina kita ini kita kasih untulan balibu paskun. Nah, dia nggak mau, belum mau ngunci, kita ganti warna lain. Dia masih belum mau ngunci, dan kita coba ganti terus warna yang lain sampai dia benar-benar ngerasa suka, karena yang dia pilih ini memang dari jenis warnanya biasanya ya, untuk player betina yang seperti ini gitu lah teman-teman ya, yang usianya di bawah 1 tahun seperti yang sudah saya tadi ceritakan ya. Jadi memang kita harus sedikit menguras kinerja otak ya, karena harus menyediakan beberapa macam warna balibu ya. Ya, tapi bagaimanapun juga ini kan demi player kita, jadi apa boleh buat gitulah. Kita usahakan semaksimal mungkin ya teman-teman. Jadi kita terus ganti atau coba terus ganti dengan warna lain sampai dia ngerasa cocok dan mengunci ya teman-teman. Nah, jadi sampai di situ teman-teman paham ya mudah-mudahan. Nah, itu jadi untuk sistem untulan balibu ya untuk player betina yang usianya di bawah 1 tahun biasanya. Nah, kita lanjut untuk yang berikutnya ya, yang nomor 3. Nah, untuk yang ini kita bisa coba kasih, saya sebutkan untulan atau pasangan mungkin bisa ya. Jadi sistemnya betina kali betina ya teman-teman. Player kita betina, nah kita kasih untulan atau pasangan betina juga ya. Nah, untuk player yang seperti ini biasanya memang di kisaran 1 tahun ke bawah seperti balibu tadi. Cuman dia mintanya dikasih kayak temen gitu teman-teman, kayak saudaranya, kayak gitulah. Kalau ibaratkan manusia, dia mintanya pengen bergandengan sama saudaranya itu. Jadi nguncinya sama betina lagi. Nah, untuk player betina yang seperti ini biasanya dia mintanya dari segi akurnya, bukan dari segi warnanya. Biasanya ya, sepengalaman saya. Jadi memang sedikit agak berbeda dari lobet betina yang dikasih balibu tadi. Kalau tadi kan mintanya dari warna, kalau ini dari segi akurnya teman-teman. Saya kasih gambaran, misalkan player betina kita ini kita kasih untulan betina dari warna paskun. Nah, dia nggak akur, dia nggak ngunci.
karena dia nggak akur. Nah kita kasih warna lain, misalkan warna pasjo atau pio, dia tetap masih nggak mau akur, dia tetap nggak mau ngunci. Nah ketika kita kasih paskun lagi, ternyata dia mengunci karena akur teman-teman. Nah jadi kadang-kadang seperti itu ya, memang sedikit agak menguras otak juga ya, tapi mau gimana lagi lah demi player kita. Nah ini untuk sistem untulan betina kali betina biasanya ya, sepengalaman saya kembalikan ke teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kemauan karakter lopet betina juga teman-teman. Jadi kita harus benar-benar paham. Ini kita coba terus. Kalau memang ngerasa belum cocok, kita ganti pakai sistem-sistem yang manapun yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang penting intinya sama sih teman-teman. Untuk peredam, penguncinya itu katakanlah peredam ya, intinya ke situ-situ juga teman-teman. Cuman jalannya atau caranya penguncinya itu memang berbeda. Jadi sedikit agak menguras otak ya, lumayan lah teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Nah untuk sistem betina kali betina ini teman-teman paham ya. Nah kita lanjut ke sistem penguncian yang berikutnya ya, yang keempat. Nah kalau misalkan teman-teman ngerasa sudah memakai cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi, 3 macam itu, teman-teman semuanya ngerasa nggak ada yang cocok, birahinya masih kocar kacir, emosinya masih nggak stabil, sampai mempengaruhi ke durasinya, teman-teman bisa pakai untulan jantan pasangan ya. Bisa pakai pasangan jantan maksud saya. Tujuannya sama ya teman-teman, untuk sebagai peredam atau pengunci sama saja. Karena memang kadang-kadang sepengalaman saya, ada juga player betina yang kalau misalkan dikawin itu malah makin enak, jedanya makin rapat, durasinya makin panjang, bahkan ada yang cepat ke konslet teman-teman. Itu sepengalaman saya ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa pakai cara ini ya, cara yang keempat ini. Nah untuk sistem atau settingan yang penguncian yang keempat ini, yang pakai pasangan jantan, itu teman-teman sesuaikan saja sama kemauan si player kitanya. Kalau misalkan mau disangkar kotak ya silahkan, disangkar kapsul ya nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya, kalau mau disimpan di sangkar kotak, teman-teman jangan kasih glodok. Karena ada juga player yang maunya disangkar kotak, tapi usahakan untuk mau disangkar kapsul. Karena kalau saya pakainya tetap sangkar kapsul ya teman-teman. Jadi kalau sangkar kotak itu hanya untuk pembinaan aja, pendidikan aja gitu loh. Kalau misalkan contohnya, setelahnya ya saya tetap terapkan settingan sangkar kapsul. Tapi teman-teman ingat jangan kasih glodok. Nah ya jadi itu ya teman-teman, 4 cara atau metode penguncian durasi lopet betina ya, versi saya sendiri ya, pengalaman saya. Jadi ini sesuai pengalaman pribadi saya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, sesuaikan dengan karakter atau kemauan lopet gacuan kita ya, player betina gacuan kita. Jadi sesuaikan dengan keinginannya. Dan yang terpenting itu tetap konsisten aja ya teman-teman. Jadi jangan nyerah. Nah jadi itu 4 jenis pengunciannya. Seperti yang sudah saya bilang di awal, itu versi saya menurut pengalaman saya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang dari penjelasan saya, atau misalkan teman-teman mau nambahin, silahkan teman-teman tambahin di kolom komentar. Ataupun kalau ada yang salah ya mohon diralat sama teman-teman ya, saya ucapkan mohon maaf ya, karena memang cara orang itu banyak ya, nggak semuanya sama. Ini kita hanya berbagi pengalaman saja. Yang penting intinya sama ya, memberikan kualitas terbaik untuk lopet kita ya teman-teman. Jangan sampai merusak lopet gacuan kita. Gitu ya teman-teman. Intinya ke situ-situ juga sama tujuannya. Nah untuk video kali ini saya ucapkan sekian ya buat teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.